diamanahkan atau diminta oleh Kang Rahmat. Ya, Kang Rahmat awalnya itu kira-kira 3 tahun lalu bilang, Bang, tolong dong bikinin semacam buku panduan gitu tentang sejarah desa Cisaat gitu ya, dari A sampai Z apa yang ada di Cisaat. Jadi 2 kali kita ke sini, maka kemudian dari situlah kemudian kami berusaha untuk menulis dan terkumpul atau informasi mengenai desa Cisaat yang nggak terlalu tebal sih, hanya sekitar 90 atau 97 halaman. Jadi nggak terlalu tebal memang. Nah, jadi kami mendapatkan informasi ini ya dari hasil melakukan wawancara dengan para ketua kampung gitu ya, juga dengan melakukan observasi ya dari berbagai macam hal, yaitu kami membuka beberapa dokumen, dokumen Belanda, kemudian arsip yang ada di arsip nasional, dan inilah hasilnya balasannya. Nah, jadi judul saya adalah Wisata Sejarah Desa Cisaat, Subang, Jawa Barat. Ya, ikonnya adalah nanas. Ya, karena katanya kampung ini dikenal dengan nanasnya. Tidak hanya kampung ini, tapi Subang secara keseluruhan. Ya. Jadi ini memang ya kita sedang proses gitu ya. Mudah-mudahan kalau ini sudah final, saya ingin minta dibuatkan kata pengantar oleh Pak Rektor, oleh Kepala Desa Cisaat, Pak Asep ya. Ya, jadi nanti barulah kalau misalnya sudah informasinya, ya data-data ini bisa dijadikan sebagai pegangan untuk adik-adik sekalian. Nah, yang pertama untuk memulai buku ini, saya mulai dari sejarah Kabupaten Subang. Nah, sebenarnya Subang itu kan ada 2, Subang Kota sama Subang Kabupaten. Nah, tetapi di masa lalu orang tahu ini Subang. Ya, Subang itu adalah kota yang cukup tua. Di sini saya ceritakan bahwasanya Subang itu dulunya bagian dari Kerawang Timur. Ya, baru di tahun setelah proklamasi, setelah Indonesia merdeka, baru kemudian berubah gitu menjadi kawasan yang berdiri sendiri, maka kemudian terbagi menjadi 2 antara Subang Kota dan Subang Kabupaten. Nah, sebenarnya Subang itu merupakan kawasan yang sudah lama. Ya, ada penemuan zaman prasejarah, ya, zaman Hindu Buddha juga ada. Ya, makanya mungkin bapak-bapak adik-adik sekalian, kalau kita pergi ke satu tempat Cikamuripan, di sana tempat persinggahan juga Prabu Siliwangi. Nah, sebenarnya istilah Subang itu berasal dari salah satu gitu ya, istri dari Prabu Siliwangi, Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang ini punya bapak ya, Ki Ageng Tapa. Nah, Ki Ageng Tapa ini adalah seorang petinggi pembesar di kawasan kerajaan Singapura. Singapura di mana? Apakah di kawasan sana negara lain? Bukan. Singapura itu di Cirebon, di kawasan Mertasinga, di kaki Bukit Jati, yang kemudian jadi Setono Gunung Jati. Dulu ada kawasan Desa Mertasinga di sana. Nah, kemudian di situ ada yang namanya Ki Ageng Tapa, punya anaknya Subang Larang. Yang Subang Larang ini suatu ketika sedang baca Quran, lewat Prabu Siliwangi, naksir dia, jadikan permaisuri kedua. Nah, nanti dari Nyai Subang Larang itu punya 3 anak. Yang pertama itu ya anaknya itu kan ada yang perempuan, yang Nyai Rara Santang. Dari Nyai Rara Santang punya anak Sunan Gunung Jati. Yang kedua ada yang namanya penguasa Cirebon, Pangeran Cakrabuana. Ya, nanti jadi penguasa Cirebon, jadi Raja Cirebon. Ya, yang ketiga Nyai Subang Larang, yaitu punya anak yang namanya Raden Kian Santang. Raden Kian Santang, ya Sunan Rahmat Suci itu menyebarkan Islam. Ya, dia berburu ke Mekah, dia pulang lagi. Nah, Subang Larang ini luar biasa, seorang perempuan namanya diabadikan. Ya, kenapa? Karena walaupun suaminya adalah penganut Prabu Siliwangi, namun dia berhasil mendidik anak-anaknya menjadi seorang Muslim. Bahkan cucunya jadi Sunan Gunung Jati, anaknya jadi Raden Kian Santang menyebarkan Islam di kawasan Limbangan, Garut, sampai ke kawasan Subang. Ya, jadi orang-orang Subang pada hari ini jadi orang Islam gara-garanya Subang Larang. Subang Larang ini luar biasa barangkali. Ya, kalau kita lihat asal usulnya, maka Subang ini ketempatan nama Subang Larang, ketempatan nama Subang, ya kita bisa mewarisi gitu semangat dari Nyai Subang Larang itu sendiri. Ya, dari Nyai Subang Larang kalau kita lihat, nanti Prabu Siliwangi punya anak Sunan Gunung Jati, punya cucu Sunan Gunung Jati. Raden Kian Santang nanti punya anak, punya cucu. Ya, kemudian dari situ ada Prabu yang namanya Dusun Ulum, ada Prabu yang namanya Arya Goparana, nanti punya anak keturunan, nanti anak keturunan Haji Romi Rama itu. Ya, ada kerajaan yang namanya Talaga di kawasan Garut. Nah, itu juga ada di sana. Ya, jadi sekali lagi ya, ketika kita bicara mengenai asal muasal raja-raja di kawasan Parahyangan, semuanya berawal dari Prabu Siliwangi. Ya, kalau kita lihat Prabu Siliwangi punya cucu Sunan Gunung Jati, punya anak Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin menjadi kerajaan Banten.
ya punya anak lagi satu lagi Pangeran Pasarean, punya kerajaan yang namanya Kerajaan Cirebon. Ya, Cirebon nanti berkuasa kemana-mana, Banten juga begitu. Ya, maka semua hampir Tatar Sunda ini berhubungan dengan Prabu Siliwangi, dan Islamnya dihubungkan dengan Nyai Subang Larang. Jadi Subang ini ibu sebenarnya, ya ibu daripada proses Islamisasi di tanah Sunda. Ya, jadi barangkali nanti ketika adik-adik bercerita, ya bapak-bapak bercerita tentang Subang, ini potensinya luar biasa untuk diceritakan. Ya kan, makanya ada makamnya Nyai Subang Larang ya di Subang sana. Ya, itu ada itu. Ya, jadi saya mengambil data-data ini ya mengenai yang belakang-belakang ini yang asal usul Subang, dengan beberapa mengutip beberapa naskah gitu. Nah, ini asal muasal Subang, jadi saya ceritakan di sini semua ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya ini sudah oke, sudah terbit ISBN-nya di Pusaka Nasional, ya mudah-mudahan bisa diterbitkan dan jadi pegangan oleh Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Kemudian yang kedua, ya saya mencoba menceritakan tentang kisah Sangkuriang dan Tangkuban Perahu. Ini kan kisah yang sudah melegenda. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ya kemudian adik-adik sekalian bisa menciptakan kreasi dari cerita ini. Ya kira-kira kalau misalnya ada Gunung Tangkuban Perahu, kira-kira Dayang Sumbi dan Sangkuriang itu ketemunya di mana ya? Kira-kira nendangnya dari mana ya? Nah, kita punya bukit cinta. Ya kan bisa saja gitu ya. Dari sekian banyak bukit yang gambarnya cinta cuma di sini. Barangkali ini dulu di tempat ketemunya Dayang Sumbi sama Sangkuriang. Ya kan bisa saja gitu di sana kita kita ceritakan saja tentang Sangkuriang dan Dayang Sumbinya dan Bukit Cinta sebagai satu view. Ya jadi ketika anak-anak itu kita ajak itu anak sekolah ke Bukit Cinta, ya bukan tidak mungkin gitu kalau ini adalah sesuatu yang menjadi jejak gitu daripada mitos, daripada proses Sangkuriang dan Dayang Sumbi Tangkuban Perahu gitu kan ya. Ya itu kan contoh juga orang Sunda sakti-sakti ya. Ya nendang perahu bisa jadi gunung gitu. Ya kalau orang Padang untuk anak jadi batu. Ya jadi kalau orang Batak ya jadi danau. Jadi orang Indonesia sakti-sakti cuma kalah sama Belanda. Makanya kita sekarang ngalahin Belanda dengan cara naturalisasi gitu. Nah ini selanjutnya, ini kalau kita lihat ya ini kawasan ini Desa Cisaat. Sebenarnya kalau kita lihat Google Map, Google Earth ini luar biasa. Kita di tengah-tengah gunung ya. Ya sebelah sana Tangkuban Perahu, sebelah sana ada Gunung Burangrang, ya ada gunung apa dari kejauhan Tampomas segala macam. Nah itu sudah bisa diceritakan juga tuh tentang jenis-jenis tentang letak posisi tempat ini gitu. Ya ketika misalnya dulu Gunung Galunggung meletus, kelihatan nggak tuh petirnya di sini? Ya kan kalau zaman dulu kan orang bercerita kelihatan gunturnya di mana-mana itu. Ya gunung Gunung Galunggung itu kan di Tasik ya. Dari sini harusnya sih agak-agak kelihatan gitu kan orang Bandung aja ngeliat gitu ceritanya. Nah ini juga tentang Subang Kota Nanas. Nah nanti adik-adik ketika bercerita tentang Subang Kota Nanas, berarti paling nggak harus tahu Nanas itu dari keluarga apa. Ini mungkin nggak penting gitu ya buat buat kita. Tapi kadang-kadang tugas anak-anak yang sekolah ya dikasih tahu sama gurunya disuruh cari informasi tentang nanas. Nah apa membedakan nanas Subang dengan nanas yang ada di kawasan Pemalang? Ya di Pemalang banyak nanas loh. Orang Pemalang juga punya nanas, cuma nanasnya kecil-kecil, manisnya agak kurang. Nah nanasnya orang Subang ini gede-gede. Ya makanya disebutnya sebagai nanas madu. Ya rasanya manis gitu ya. Ini harus dibedakan. Jadi ketika adik-adik dan abang-abang sekalian menceritakan tentang Subang, ya harus menceritakan ini keunggulan nanas kami gitu, banyak airnya. Maka kalau kita naik ke Bukit Cinta disuguhi nanas, jadi hausnya bisa hilang seketika. Nah, ini kan contoh juga. Jadi bagaimanapun juga ini harus diceritakan gitu tentang nanas. Dan nanas itu kan sebenarnya bukan asli punya Subang. Nanas itu tanaman impor gitu. Darinya dari Eropa tahun 1820 baru ya orang Belanda uji coba bawa nanas ke sini, bawa teh ke sini, bawa kina ke sini, bawa kopi ke sini. Ya, dan contoh yang paling bagus ada menanam nanas dengan cara baik dan hasilnya bagus adalah nanas Subang. Ya, sama seperti kopi. Kopi kan satu jenisnya. Ketika ditanam di Gayo jadi kopi Gayo. Ya ditanam di kawasan Bajawa kopi Bajawa, ditanam di Jawa kopi Temanggung. Ya kopi namanya kopi Banaran gitu ya. Di Sunda ada kopi Aroma di Bandung. Ya kan banyak gitu kopi. Tapi asalnya kopinya satu, di tanahnya beda-beda menciptakan hal dan rasa yang berbeda juga. Nah nanti adik-adik bisa menceritakan tentang nanas ini. Ya saya cepat saja karena ada 3 lagi di belakang saya. Nah ini tentang nanas ya. Kemudian ada tentang Desa Cisaat. Nah Desa Cisaat ini kan
ya katanya didirikan oleh seorang tokoh ya, yang katanya namanya itu agak sedikit pantang untuk disebut, ya suatu yang patih gitu ya. Tapi kita nggak boleh cari tahu tuh siapa beliau-beliau itu. Nah, kalau ini berkaitan dengan situs yang ada di Salagahera, itu sebenarnya berkaitan dengan salah satu tokoh Arya Wangsa Goparana. Ya bukan tidak mungkin yang dimaksud adalah beliau itu sendiri, ya atau anaknya atau cucunya, karena biasanya yang membawa ajaran Islam ya adalah dari sekelompok orang yang memang berasal dari satu keluarga, ya karena menurunkan pada level tertentu kepada anak turunannya gitu. Ya, jadi bisa diambil hal seperti itu. Nah, di sini diceritakan gitu ya, tadi juga pernah yang kemarin saya kesini ngobrol juga sama Abah, pemukiman tadinya di depan, di bukit itu di bawah, berangsur-angsur pindah ke sini. Nah, kemudian ada kawasan-kawasan, awalnya pembukaan lahan itu kan apa namanya, ada istilahnya gitu ya. Ada yang namanya kawasan Ciheas, ada Cisaat, katanya ditusuk ombaknya airnya nggak keluar. Ya, kemudian ada Citiwu. Ya, itu kan contoh-contoh itu yang ada. Nanti adik-adik bisa bercerita. Mungkin nanti bisa dilengkapi dari narasi ini gitu ya. Nanti satu sampel itunya saya akan titip ke sini ya, abang-abang sekalian. Kalau ada keliru, ada yang kurang, tambahin aja company. Nanti biar saya tambahin gitu, biar nanti bisa lengkap informasinya. Ya karena kan yang paling tahu tentang kampung ini ya Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Ya, saya kan orang mana-mana ke sini, cuma ngedengerin apa yang diceritain itu yang saya catat gitu ceritanya. Ya, selanjutnya ini batasan desa gitu ya, luasnya barangkali ada yang juga nggak tahu kita ketinggiannya di berapa mdpl gitu. Ya kan 700 mdpl. Ya kalau ada Gunung Galunggung 2167 mdpl, ya berarti kita udah setengahnya Gunung Galunggung nih naiknya. Ya ini kan dataran tinggi juga gitu, makanya teh cukup baik ditanamkan di sini. Ya kopi juga sebenarnya harusnya bagus itu. Ya, kopi harusnya bagus juga kalau di atas 700 mdpl. Ya. Kemudian ada situs Cikahuripan atau Cikaputihan. Ya kenapa namanya Cikaputihan, Cikahuripan? Ya Cikaputihan itu kan dari kata apa? Putih. Ya, kalau Cikahuripan, Kahuripan itu kehidupan. Ya, berarti kan air kehidupan. Kenapa sih air itu dianggap sebagai sumber kehidupan? Ya karena air itu di kawasan Cikaputihan dianggap punya 4 peristiwa penting. Ya pernah kedatangan 4 orang penting. Siapa orang-orangnya? Nah di sini saya ceritakan. Yang pertama Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi pernah. Ya jadi ada yang bilang Prabu Siliwangi itu siapa ya? Ada yang bilang apa namanya Prabu Wastu Kencana. Ada yang bilang Prabu Sri Baduga Maharaja. Nah sebenarnya kalau mengacu kepada situs Cikaputihan dan yang ada di prasasti di kawasan Kawali, ini jelas Prabu Siliwangi adalah Sri Baduga Maharaja. Ya karena ketika mindahin ibu kota dari Galuh Pakuan, dari Ciamis ke kawasan Bogor, itu ngelewatin kawasan ini Subang, mampir di sini. Mampir di Cikaputihan. Ya mungkin dia capek, dia istirahat sebentar, Prabu Siliwangi di situ, baru kemudian ibu kota pindah. Dan itu terjadi pada masa raja dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja, ya, atau Prabu Siliwangi. Jadi Prabu Siliwangi pernah mampir di Cikaputihan. Nah setelah Prabu Siliwangi mampir, anaknya juga mampir, yang namanya Raden Kian Santang. Raden Kian Santang pulang dari Mekah. Kian Santang itu dari kecil diajarin sama ibunya, kan ibunya Muslim. Ya dia orang sakti, ya, dikirim ke Mekah, dapat ilmu agama. Kan dia baru pulang dari tanah Mekah. Jadi orang baru tanah Mekah 40 hari doanya kan diterima. Makbul. Dia nitip airnya didoakan di kawasan Cikaputihan. Maka orang mengambil banyak wasilah dari sana. Ya, artinya air itu menjadi suci karena didoakan oleh orang soleh. Ya, itu kan contoh juga gitu ya dari Raden Kian Santang. Nah, Raden Kian Santang ini adalah anak dari Prabu Siliwangi. Ya, ini saya ceritakan juga Kian Santang yang kedua. Ya, nah yang ketiga siapa yang pernah mampir di kawasan Cikaputihan? Nah, ini juga nggak kalah hebat, namanya Raden Arya Wangsa Goparana. Ya, dia ini adalah anak dari Sunan Wanapri bin Prabu Pucuk Ulung bin Prabu Siliwangi. Jadi dia termasuk keponakan dari Sunan Gunung Jati. Ya kan Sunan Gunung Jati emaknya Rara Santang bin Prabu Siliwangi. Ya jadi keponakan dari Sunan Gunung Jati. Ya dia sendiri termasuk cicit daripada Prabu Siliwangi, tapi sudah Muslim. Ya dia mengulangi apa yang dilakukan oleh ibunya. Kalau ibunya dulu berhasil ya melakukan islamisasi dalam hal yang sedikit, maka langkah itu dilanjutkan oleh anaknya, oleh sepupunya Raden Kian Santang.
Maka Arya Wangsa Goparana melengkapi lagi, datang lagi ke sini. Ya, apakah berarti penduduk sini sudah bukan Islam? Belum tentu. Ya, kemungkinan Islamisasi itu bukan berarti mengubah yang tadinya hidup menjadi Islam. Bisa saja orangnya sudah Islam, tapi ditambah biar makin kuat Islamannya. Jadi ini Islamisasi tahap ketiga. Ya, sesudah dilakukan oleh Kian Santang, oleh Nyai Subang Larang, Kian Santang, maka Arya Goparana menguatkan kembali. Makanya dia datang ke kawasan Cikaputihan. Ya, dia juga mampir ke sini dan kemudian dalam perjalanannya dia juga melakukan ziarah dan kabarnya melakukan aktivitas ibadah juga di kawasan Cikaputihan. Ya, makanya kedatangan 3 orang itu luar biasa. Nah, ditambah lagi yang terakhir, ya Prabu Boros Ngora. Pernah dengar namanya? Enggak pernah. Harusnya saya pernah nih. Dia adalah raja dari kerajaan Panjalu di kawasan Ciamis. Ya, makanya kan orang Panjalu kalau katakan Tony, ya kalau orang Cisaat, orang Cilimus pergi berangkat ziarah ke Panjalu dianggap saudara. Kan gitu ya, kaitannya ya. Kenapa dianggap saudara? Kaitannya dengan situs ini. Karena dulu Prabu Boros Ngora, ya, kalau dalam proses perjalanan melakukan aktivitas dakwahnya, mampirnya ke kampung sini. Mampirnya di kawasan Cikaputihan. Ya, jadi ada 4 orang penting. Nah, Prabu Boros Ngora ini juga kalau dari istilah babat Panjalunya, ini termasuk anak dari putra Prabu Sanghyang Cakradewa. Nanti lanjut lagi ke atasnya sama Prabu Niskala Wastu Kancana. Nah, Wastu Kancana itu kakek dari Prabu Siliwangi. Jadi masih saudara juga, masih bermuara juga. Jadi raja-raja Sunda itu hampir dikatakan semuanya bermuara pada satu nasab gitu. Ini Prabu Boros Ngora. Ya, ini juga menjadi ya tokoh yang penting juga gitu ya, yang kemudian menyebarkan Islam. Nanti kalau Boros Ngora ini banyak menyebarkan Islam sampai ke kawasan Garut dan Limbangan. Ya, ini banyaknya di sana. Jadi memang kalau Subang ini ya Islamisasi yang paling kuat dilakukan pada masa Wangsa Arya Goparana. Ya. Jadi nanti ya kalau dibuatkan misalnya informasi informasi tentang nama-nama itu barangkali akan menarik gitu ya untuk diceritakan gitu. Jadi orang di sini juga tahu bahwasanya kampung ini selalu diingat gitu oleh orang-orang penting di masa lalu. Jadi jangankan seorang menteri yang datang, dulu raja yang datang, presidennya yang datang. Ya, jadi nggak aneh gitu kalau sekarang menteri datang. Orang dulu rajanya yang datang. Ya, Prabu Siliwangi nongkrong, ya, Prabu Boros Ngora datang gitu kan ya. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Nah, kemudian di bagian 6 saya bercerita tentang perkebunan teh dan rumah tua Jagat Naik. Ya, udah pernah ke sana kan ya? Nah, ya, pernah nongkrong gitu ya, ngopi barangkali. Nah, kalau lihat rumahnya ini, teh itu sebenarnya bukan minuman asli Indonesia, baru datang ke Indonesia tahun 1827. Jadi di Ponorogo Perang kita kedatangan teh. Ya, orang Sunda, kemudian orang Slawi, ya orang di kawasan Lawang, di Malang itu mulai menanam teh dan hasilnya kemudian menciptakan suatu proses ya perkebunan teh. Nah, kalau kita lihat dalam proses sejarahnya, ya kawasan Sunda di masa lalu, kawasan Subang di masa lalu ini dimiliki oleh orang Belanda. Ya, nanti dimiliki oleh orang Belanda, kemudian beralih dibeli sama orang Inggris namanya Hofland. Ya, Hofland itu beli tanah, itu namanya ada yang namanya perkebunannya Pamanukan and Ciasem London. Ya, Pamanukan dan Ciasem London. Ya, perkebunan Ciasem dan Pamanukan. Itu dulu melingkupi kawasan Subang. Maka dulu Subang itu seakan-akan jadi negara dalam negara. Belanda menjajah, tapi kawasan Subang ini dikuasai oleh satu orang namanya Hofland. Nah, Hofland ini orang kaya dia, tapi dia orang baik. Selama dia melakukan penguasaan atas perkebunan di kawasan Subang, dia mendirikan banyak bangunan. Jadi kalau di sini saya misalnya mencoba menelusuri bangunan-bangunan yang dibuat oleh Hofland. Ya, kalau misalnya bapak-bapak adik-adik pergi ke alun-alun Subang, itu dulunya bekas lapangan golf. Ya, dibangun tuh. Jadi kalau di UNJ depannya ada lapangan golf. Ya, tahun 1880-an itu sezaman ketika Hofland mendirikan lapangan golf di Subang. Ya, kemudian dia juga bikin yang namanya gedung Society. Itu sekarang jadi Wisma Karya. Ya, itu 1870 udah dibangun itu. Kemudian ada lagi patung Dewa Zeus dan Aphrodite. Dulu di depan gedung itu ada patung. Sekarang udah enggak ya? Nah, dulu ada patung itu, patung yang dijelang. Ya, kemudian di zaman Hofland juga itu dibuat rumah perkebunan Jagat Naik. Jadi sudah
sudah lama tuh, diperkirakan sejak akhir abad ke-19. Ya, tapi bentuknya bukan seperti sekarang ya. Yaitu nanti di abad ke-20 awal 1910 kayaknya ada renovasi. Ada bangunan inti di bagian dalamnya, ada bangunan penambahannya. Jadi ketika Jagad Naik itu dibuka oleh Hofland, ya itu melengkapi kawasan Cisaat sebagai kawasan perkebunan teh. Jadi ini dulu kebun teh semua, ada tempat pertumbuhan, dan Hofland tinggalnya di Subang juga. Ya, dia tuh hobi gitu ya, hobi apa? Hobi kalau misalnya dia pergi ke Batavia, dia bawa duit. Saking dia duitnya banyak, duit recehnya itu dibuang gitu ke Tanjung Priok. Itu orang-orang pada berenang ngambilin duitnya. Ya mirip kalau kita nyebrang dari Lampung ke Bakauheni. Jadi tradisi itu sudah dilakukan oleh Hofland ini. Jadi kalau misalnya bapak-bapak pergi ke makam Kristen di Subang, itu ada makamnya Hofland. Ya, ada makamnya. Cuma patungnya hilang tuh di dua itu yang di bawah. Tapi di atasnya ada masih. Ya, patung Hoflandnya masih ada sampai sekarang. Ya. Jadi ini Hofland, dia punya anak, diwarisi itu perkebunan kepada anaknya. Cuma anaknya nggak bisa mengelola, akhirnya perusahaannya bangkrut. Ya, diambil alih oleh Hindia Belanda, nanti dibeli lagi oleh Inggris. Ini batu nisan Hoflandnya. Ini makamnya. Jadi waktu belum dihilangkan ya patungnya di bawahnya, kuburan Belandanya. Ya, pernah mungkin Bapak Ibu main ke sana ya. Ada kuburan ini. Ya, ini kenapa bangunan ini bisa nggak diruntuhkan ketika Belandanya runtuh, ketika Belandanya sudah hilang, sudah merdeka Indonesia, ya karena orang ini dianggap ada jasa. Jadi orang Sunda itu, orang Belanda yang dicintai oleh orang Sunda ada 3. Ya, pertama Boska, yang kedua Junghun, yang ketiga Hofland. Ya, Boska itu punya teropong di Bandung. Junghun itu punya banyak perkebunan, ya perkebunan Cina. Ya, jadi makanya ketika ada malaria segala macam, itu Junghun yang banyak sekali memberikan manfaat gitu, ngasih obat-obatan dari Cina. Ya makanya orang Indonesia nggak kena wabah banyak gitu. Ya karena jasa orang Eropa juga, mungkin nggak semua orang Belanda itu jahat. Yang jahat banyak, yang baik juga ada gitu maksudnya. Nah ini tentang kawasan perkebunannya, ini ada di bawahnya saya coba gambarkan tentang kawasan Jagad Naik. Ya ini ada patung orang berkuda, ada foto orang berkuda, ada Corrie van Leiden. Ini tahun 1835. Ini fotonya nggak secara utuh, jadi memang tidak ada foto bangunan utuhnya. Ya kalau sekarang ada penambahannya, ada bagian batu sirap. Ya ini di dalamnya juga ada kawasan Cisaat sebenarnya. Cuma di masa lalu nggak tertulis Cisaatnya gitu. Ini karya Junghun. Jadi Junghun itu adalah seorang Belanda, tapi hobinya adalah melakukan penelitian. Ya dia meneliti sampai ke kawasan Slawi. Jadi kalau orang Subang tehnya dibuat oleh Hofland, kalau orang Tegal Slawi oleh Junghun. Ya ekspedisi pertama ke Gunung Slamet dilakukan oleh Junghun. Ya, kalau Selangor kan banyak ya vlogger-vlogger gitu ke Gunung Slamet. Dulu Junghun udah duluan, Kedieng udah duluan ya. Nah selanjutnya saya ceritakan kesenian Sisingaan. Nah banyak di sini saya coba ceritakan gitu ya. Bener nggak sih Sisingaan itu punya orang Subang? Kan banyak yang cerita, ini cuma niru orang Ponorogo, Ponorogo punya reok, kita juga bikin yang baru. Nah saya coba telusuri, ternyata Sisingaan itu punya orang Subang. Dari mana saya dapat informasi itu? Dari sebuah foto. Ini fotonya, foto zaman Belanda. Di zaman Belanda ternyata sudah ada. Ya, di tahun 1920 atau 1910 diperkirakan foto ini di di foto-foto yang ada di situsnya. Saya ngambil dari Werelkulturen Belanda. Ini ada foto gitu, orang sedang menampilkan sesuatu perayaan, acara hidangan untuk acara ruatan bumi, ya acara sunatan, di atasnya menggunakan sisingaan. Jadi sisingaan itu udah ada. Jadi bukan berarti orang Subang, orang Cisaat, Cilimus niru orang Ponorogo, ini udah ada duluan. Ya, jadi kita bukan niru, tapi di sini udah ada gitu, punya nasab sendiri lah istilahnya, bukan ngambil menduplikasi dari tempat lain. Ini dari foto ini bisa kelihatan gitu, kalau orang Subang punya sesuatu yang asli dan yang berbeda dengan daerah lain. Ya, ini dari sini kelihatan. Ya, ini sampai ada banyak versi gitu ya. Maksudnya dibikin kayak gitu untuk apa? Oh ternyata kenapa gambarnya adalah singa itu ya, untuk melawan kekuasaan Inggris. Itu kesepakatan dari para ahli sejarah yang ada di Subang tahun 1982. Jadi sudah sepakat ceritanya begitu. Jadi nanti bapak-bapak ya adik-adik sekalian ketika menceritakan kepada orang-orang yang datang, ya harusnya ya sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan oleh tetua-tetua kita kemarin. Ya. Nah selanjutnya saya cerita tentang Papais. Ini makanan yang
dibawain sama Kang Yono, ini Pak cobain ini namanya Pak Pais, dulu namanya Pak Paes. Ya tapi kalau orang Belanda nggak bisa ngomong Pak Paes, jadinya Pak Pais. Bikinnya begini, ini nggak boleh dijual. Saya ceritain semua di sini. Ya, Pak Pais gitu ya, yang tadinya mau bikin dodol, ya tapi dalam tanda petik gagal. Jadilah Pak Pais kan gitu ya katanya ya. Ya itu yang dengar saya cerita. Nanti adik-adik bapak-bapak bisa mengkoreksi lah. Kan bapak adik yang punya kampung ini. Ya tapi ternyata yang gagal itu malah enak. Kan begitu. Mungkin pernah dengar cerita Black Forest. Kan Black Forest kayaknya bantet. Ya, bolu tapi bantet gitu. Tapi dengan bantet itu coklatnya padat, malah lebih enak, malah lebih laku, malah orang suka. Ya, itu mungkin Pak Pais itu mirip-mirip lah kayak kue Black Forest gitu. Ya akhirnya kemudian orang suka. Kenapa akhirnya nggak dijual? Karena dulu takut. Karena makanan itu khusus buat orang-orang hebat, buat orang-orang tinggi gitu ya, bupati, lurah, guru datang dikasih itu, dapetnya dikasih racun. Makanya kemudian makanan itu nggak boleh dijual. Biar ketahuan siapa yang bikin kalau ada kenapa-napa. Nah, itu contoh juga kan bagaimana cara orang Cisaat ya menjaga orang yang diberi makanan agar biar tak kenapa-napa. Cara menghormati tamu itu kan luar biasa. Ya bisa menceritakan itu. Nah, terakhir tadi saya cerita juga dari apa namanya tentang Bukit Cinta. Nah, ternyata dari Bukit Cinta ini ada banyak orang yang meneliti. Ya katanya Bukit Cinta itu dulunya bukan bukit, dulunya gunung. Gunung purba pernah meletus karena ada kawahnya. Ya ada kawah bekas patahan kawahnya. Ya dulu kabarnya gunung itu meletus barangkali dari segi geologi itu meletus kedua setelah Gunung Sunda Purba. Gunung Sunda Purba kan yang ada di kawasan Bandung. Ya di Bandung ada Gunung Sunda Purba meletus. Ya, nanti kan jadi kemudian ada apa namanya jadi lembah Bandung itu. Kemudian di sini juga ada gitu loh. Jadi ini adalah prototipe yang bukan apa contoh atau model atau yang mirip-mirip ya dengan Gunung Sunda. Ya ada gunung yang sudah jadi danau, Gunung Toba. Gunung Toba itu dulu gunung loh, tapi jadi danau. Jadi nggak berlebihan gitu kalau kita bilang Bukit Cinta juga dulunya gunung. Ya orang Gunung Toba aja nggak ada gunungnya, sekarang jadi danau. Ya ini hasil penelitian dari beberapa orang geologi ya, bukan saya orang sejarah. Ya, saya hanya menuliskan apa yang ditulis oleh orang geologi. Karena Bukit Cinta itu kan bukan kerucut parasit, tapi ada kerucut sinder di dalamnya. Letaknya tidak di lereng Gunung Perahu, tapi sudah di bagian datar melandai. Karena itu dibedakan dengan Tangkuban Perahu. Ya, walaupun ini masih termasuk dari kaki dari Gunung Tangkuban Perahu gitu, tapi berbeda gitu jalurnya. Walaupun masih dalam satu sesar Lembang katanya. Ini jadi dari Bukit Cinta. Nah ini juga saya tampilkan gambarnya kan kalau dari atas kelihatan ya bentuknya cinta. Makanya saya kira nggak mustahil gitu kalau kita bisa menceritakan juga gitu sebagai suatu banyolan gitu ya kepada orang-orang yang datang. Kalau Bukit Cinta bentuknya cinta, jangan-jangan dulu Dayang Sumbi dilihat sama Sangkuriang di sini. Makanya dia jatuh cinta. Ya kan bisa seperti itu. Nah kemudian ada wisata kekinian. Ini wisata kekinian nggak punya sejarah memang. Diciptakan hanya untuk kepentingan pariwisata saja. Tapi kalau ada orang-orang yang datang dan tertarik ya diciptakan saja. Ya selain daripada begini dan begitu, kita juga kita punya beberapa lokasi lain yang menarik gitu ya. Ya jadi mereka tidak hanya melihat dari Bukit Cinta itu ada The Ranch, The Castello gitu ya. Ya tapi juga yang punya Cisaat apa itu kan bisa mendatangkan dia bisa buat orang Cisaat. Ya misalnya apa ada Smart Hill. Ya Smart Hill itu kan kita pernah ke sana tahun kemarin. Ya diantar kan karena melihat itu prosesnya itu menarik juga. Ya menarik dalam arti ya di sana bisa menjadi tempat wisata edukasi nanas. Ya kalau misalnya di sana sekalian gitu bikin paket orang Smart Hill dikasih brosur gitu untuk mampir ke desa Cisaat untuk homestay di sini. Ya barangkali bisa jadi hal yang menarik juga gitu. Daya tampung untuk orang-orang Cisaat. Nah, jadi saya kira ini untuk sementara ya hal yang bisa saya lakukan untuk membantu Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Paling tidak punya panduan lah menceritakan tentang Cisaat. Ya, saya menceritakan ini satu buku ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya barangkali. Tapi nanti lebih lengkapnya lagi, ya nanti saya titip satu buat di sini Kang Boni, ya buat dibaca-baca dulu. Kalau ada yang keliru nanti WA aja atau dikasih tahu nih ada yang kurang nih Bang nih. Kalau misalnya Kang Tony misalnya bingung menulis bagaimana, direkam aja. Nanti kami nulisin. Ya, cara paling gampang begitu. Kalau nulisan kepanjangan gitu bingung, direkam aja. Nanti kita tulis, kita nambahin informasi itu. Barangkali itu adik-adik ya bapak-bapak sekalian
Kalau ada pertanyaan atau ada koreksi dipersilakan.